Selamat pagi anak-anak. Hari ini Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021. Kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Muatan pelajaran SBDP dan IPA. Nah, Nusantara kita kaya, yaitu akan keberagaman tari kreasi daerah yang sangat indah. Berdasarkan jumlah penari, jenis tarian yaitu dapat dibagi menjadi tari tunggal, ada tari berpasangan, dan ada tari berkelompok. Nah, pada tari tunggal hanya dilakukan oleh satu orang saja. Pada jenis tari berpasangan berarti tarian dilakukan oleh dua orang secara berpasangan. Nah, pasangannya bisa laki-laki semua atau bisa juga satu laki-laki, satu perempuan, ataupun bisa hanya perempuan semua. Sedangkan pada tari kelompok yaitu dilakukan oleh banyak penari, berarti lebih dari 3 orang. Nah, coba kalian amati beberapa contoh tarian berpasangan asal dari berbagai daerah, yaitu halaman 39. Di situ ada tabel, ada nomor 1 sampai nomor 5, kemudian gambar tariannya, kemudian nama tarian dan karakteristik tarian. Nah, nomor 1 yaitu gambar tariannya ini adalah tari serampang 12, itu dari Sumatera. Tari serampang 12 adalah tari pertunjukan yang ditampilkan oleh dua orang yang berpasangan. Jumlah penari yang menampilkan tarian ini biasanya 2 orang. Tarian ini sudah ada sejak sekitar tahun 1940-an. Meskipun tari serampang 12 merupakan tarian adat, namun pada umumnya tarian ini digunakan sebagai acara hiburan. 2. Nama tariannya tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat, dan tari piring ini berasal dari daerah Solok. Tarian tersebut menggambarkan bagaimana kehidupan para petani yang sedang bercocok tanam sehingga kegiatan saat musim panen tiba. Jadi anak-anak apabila mau musim panen, maka di daerah Minangkabau mempertunjukkan tari piring. 3. Kemudian penari karakteristik tarian. Penari menggenggam piring. Ya, ini anak-anak masih lanjutan tari piring. Penari menggenggam piring di telapak tangan, lalu piring tersebut diayunkan dengan cepat. Di akhir pertunjukan, kamu juga dapat menjumpai aksi piring dilontarkan ke udara, lalu pecahan piring tersebut diinjak-injak oleh penari tanpa menimbulkan luka dan telapak kaki. 3. Tari payung. Nah, tari payung ini adalah tarian yang melambangkan kasih sayang, atau tarian dilakukan dengan menggunakan payung, yaitu sebagai instrumen pelengkap. Anak-anak, tarian yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat biasanya dilakukan oleh 2-4 orang penari yang dilakukan secara berpasangan, yaitu antara pria dan wanita.
4. Tari Zapin. Tari Zapin adalah yaitu sebuah tari tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Nah, tari ini adalah syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses alkulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. 5. Tari Legong. Tari Legong ini adalah berasal dari Bali atau yang biasa disebut juga sebagai Pulau Dewata. Tari Legong ini adalah tari klasik Bali. Tarian ini sangat kompleks dan diiringi oleh musik yang kompleks. Pada masa pubertas, kalian pasti mengalami banyak perubahan atau banyak terjadi pada organ tubuh kamu, yaitu khususnya pada organ reproduksi. Nah, salah satunya yang paling banyak mengalami perubahan adalah bagian organ tubuh yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Contohnya atau ciri-ciri masa pubertas. 1. Badan semakin bertambah tinggi. 2. Suara juga semakin membesar. 3. Jakun juga mulai tumbuh. 4. Bahu juga bertambah lebar dan bidang. 5. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Nah, ini anak-anak ciri-ciri masa pubertas untuk laki-laki. Nah, sekarang ciri-ciri masa pubertas untuk perempuan yaitu 1. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara menjadi melengking. 3. Payudara mulai tumbuh dan membesar. 4. Pinggul juga membesar. Nah, inilah ciri-ciri masa pubertas. Kemudian, apabila laki-laki dan perempuan dilarang berduaan, tidak boleh. Dan apabila masih masa-masa pubertas, tidak boleh menonton film-film orang dewasa. Nah, bagaimana di dalam menyikapi perubahan tubuh pada masa pubertas? Nah, kalian tidak perlu panik. Namun kamu harus tenang dan selalu menjaga diri dan menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhmu. Nah, sampai di sini materi kita anak-anak. Apabila ada kesalahan cara menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi.